Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 10 Desember tahun 2024. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 40 ayat 1 sampai 11. Beginilah firman Tuhan, hiburlah, hiburlah umatku. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara berseru, siapkanlah di padang gurun jalan bagi Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi rata, dan yang berlekak-lekuk menjadi datar. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Terdengarlah suatu suara, berserulah. Jawabku, apa yang harus kuserukan? Serukanlah, seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya seperti seorang gembala. Ia menggembalakan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita
sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 18 ayat 12 sampai 14. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bagaimana pendapatmu jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang ada di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menanti dengan sukacita. Kita semua adalah umat dalam penantian. Kita percaya akan kedatangan Dia yang akan datang kembali untuk mengadili orang hidup dan orang mati. Dia yang akan datang ini adalah Dia yang dalam kegenapan waktu telah menjadi manusia di antara kita dan telah kembali kepada Dia yang mengutusnya, dan pada waktunya akan datang kembali. Dia telah datang sesuai nubuatan para nabi, dan Dia akan datang lagi untuk menyempurnakan nubuatan tentang Dia. Dalam kedatangannya nanti akan disempurnakan apa yang dimaklumkan Yahweh dalam bacaan pertama. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Seperti seorang gembala, Ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Dan lagi, ketika Ia akan datang, Ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Sungguh, betapa menggembirakan hari dan saatnya Ia datang, dan betapa menggembirakan menantikan kedatangannya itu. Itulah masa Advent yang sejati, masa yang dipenuhi dengan optimisme dan kegembiraan. Betapa tidak, waktu itu semua orang yang tersesat dan hilang, yang menjauh dan tidak peduli kepada Allah sekalipun, akan dicari, dirangkul, dan dihantar ke pangkuan kasih Sang Pencipta. Dunia yang nampak semakin menyengsarakan ini
sesungguhnya adalah suatu dunia dalam penantian akan datangnya waktu, dan Dia yang akan menyajikan suatu dunia baru dan abadi pula adanya. Karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, buanglah jauh pelbagai kesedihan dan kepesimisan, rasa putus asa, dan habisnya pengharapan karena merasa dan mengalami diri sebagai yang hilang, tersesat, dan terlupakan. Berdirilah tegak dengan wajah berseri, sambutlah waktu dan Dia yang akan datang sambil berseru, "Datanglah ya Immanuel." Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.